Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Pada pagi hari ini, di awal semester genap ini, kita akan mempelajari tentang pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. 4.6 membuat lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Kita ke materi, yaitu gambar kerja atau alur kerja pembuatan prototipe produk. Apa itu gambar kerja? Gambar kerja adalah gambar yang menitikberatkan pada penyampaian maksud dari si pembuat gambar secara objektif dan menggunakan simbol-simbol yang dapat diterima secara internasional. Gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata, ide, atau rencana yang diajukan untuk pembuatan konstruksi suatu produk. Itu adalah pengertian dari gambar kerja. Sekarang fungsi gambar. Apa saja fungsi gambar kerja itu? Fungsi yang terpenting dari bahasa maupun gambar adalah penerus informasi. Gambar bagaimanapun juga merupakan bahasa teknik. Oleh karenanya, diharapkan bahwa gambar harus meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Dengan semakin majunya bidang teknik, maka gambar kerja memegang peran yang sangat penting. Fungsi gambar kerja dapat digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Golongan yang pertama yaitu penyampaian informasi. Jadi sebagai penyampaian informasi, gambar memiliki tugas meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, kepada perencanaan proses, pembuat, pemeriksa, perakit, dan sebagainya. Yang kedua, gambar sebagai pengawet, penyimpan, dan pengguna keterangan. Gambar merupakan dokumen yang sangat berharga dalam suatu industri, di mana data teknis yang ada didapatkan dan dikumpulkan. Oleh karena itu, gambar disimpan untuk dipergunakan sebagai bahan informasi guna perencanaan di kemudian hari. Fungsi yang ketiga yaitu cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Rencana adalah kemampuan untuk menggabungkan ide-ide, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, sumber daya, dan seringkali produk yang ada menjadi sebuah pemecahan untuk suatu permasalahan. Kemampuan memecahkan permasalahan dalam pembuatan rencana adalah hasil dari pendekatan yang terorganisir dan teratur yang dikenal sebagai proses pembuatan rencana. Proses pembuatan rencana yang menuju ke pembuatan, pemasangan, pemasaran, pelayanan, dan aktivitas lain agar sebuah produk berhasil. Sesungguhnya melalui beberapa tahap. Tahap prosedur pembuatan rencana untuk pengembangan produk atau produk baru tetap mengikuti 5 tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah pengenalan permasalahan, kemudian konsep-konsep dan ide-ide, jadi pengumpulan konsep dan ide-ide dari berbagai pihak. Yang ketiga, pemecahan yang disetujui bersama, pemecahan masalah yang disetujui bersama dari pihak yang terkait. Yang ketiga, pembentukan model dan atau prototipe. Dan yang keempat, pembuatan produk dan atau gambar-gambar kerja. Secara ideal, pembuatan rencana berjalan menurut tahap-tahap tersebut. Tapi, jika didapatkan informasi baru, mungkin perlu kembali ke tahap sebelumnya dan mengulangi prosedur. Demikian, hal ini dilakukan terus-menerus hingga didapat produk yang sesuai dengan keinginan. Demikian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian silakan dibuka aplikasi Taruna Sinau, di-download materinya dan dilihat apakah ada tugas atau tidak di sana. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.